أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat mengenai Hadrat Ali radhiyallahu anhu masih berlanjut. Berkenaan dengan pengkhidmatan beliau pada saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW, terdapat riwayat dalam Bukhari sebagai berikut. Ubaidullah bin Abdullah mengungkapkan bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda, ketika Nabi SAW sakit dan penyakit beliau bertambah parah, maka Hadrat Aisyah memohon izin kepada istri-istri beliau yang lainnya bahwa Rasulullah akan dirawat di rumahku, yakni di rumah Hadrat Aisyah. Mereka pun mengizinkan beliau radhiyallahu anha. Rasulullah keluar rumah dengan dipapah oleh dua orang pria. Kedua kaki beliau pun terseret di tanah. Beliau berada di antara Hadrat Abbas dan seorang laki-laki lain, yakni di rumah Hadrat Aisyah. Untuk pergi ke masjid, dua orang laki-laki memapah beliau dari rumah Hadrat Aisyah. Hadrat Ubaidullah bersabda bahwa saya mengetahui hal ini dari Hadrat Abbas. Yang dikatakan oleh Hadrat Aisyah, maka beliau bersabda, apakah kamu tahu siapa laki-laki yang namanya disebutkan oleh Hadrat Aisyah? Saya berkata, tidak. Satu orang adalah Hadrat Abbas yang namanya disebutkan oleh Hadrat Aisyah, dan seorang lagi tidak disebutkan namanya. Beliau bersabda, dia adalah Hadrat Ali bin Abi Thalib. Hadrat Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa semasa Rasulullah SAW sakit ini, dari tempat Rasulullah SAW wafat, ketika Hadrat Ali bin Abi Thalib keluar, orang-orang bertanya, wahai Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW hari ini? Beliau menjawab, alhamdulillah, pagi ini keadaan beliau baik. Berkenaan dengan ini, Hadrat Abbas bin Abdul Muttalib meraih tangan Hadrat Ali dan berkata, demi Allah, 3 hari kemudian kamu akan menjadi pengikut orang lain. Karena demi Tuhan, aku melihat bahwa Rasulullah SAW akan segera wafat karena penyakit beliau. Karena pada saat akan wafat, aku sangat mengetahui raut wajah keturunan Abdul Muttalib. Ayolah kita pergi menjumpai Rasulullah dan bertanya kepada beliau, kepada siapa jabatan khilafat ini akan diberikan nanti. Jika diserahkan kepada salah satu di antara kita, maka kita akan mengetahuinya. Dan jika kepada selain kita, maka kita pun akan mengetahuinya. Dan beliau akan mewasiatkan berkenaan dengan ini kepada kita. Hadrat Ali bersabda, demi Allah, kalau kita menanyakan persoalan ini kepada Rasulullah, dan beliau tidak memberikan kemuliaan ini kepada kita, maka pasca kewafatan beliau, orang-orang tidak akan memberikan itu kepada kita. Demi Tuhan, saya tidak akan menanyakan persoalan ini kepada Rasulullah. Ini pun riwayat Bukhari. Lafaz Arab untuk ini dalam Bukhari adalah
anta wallahi ba'da salasan Abdul Asa. Mengenai hal ini, Hadrat Sayyid Waliullah Shah Sahib menulis catatan dalam kitabnya bahwa ini digunakan sebagai metafora untuk orang yang akan menjadi pengikut orang lain setelah Rasulullah SAW, yang maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW akan wafat 3 hari kemudian. Dari Hadrat Amir meriwayatkan bahwa setelah kewafatan Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Ali, Hadrat Fazal, dan Hadrat Usama bin Zaid memandikan jenazah mubarak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam, dan mereka jugalah yang menurunkan jenazah beliau ke dalam liang lahat. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa yang ikut serta menurunkan jenazah Rasulullah adalah Hadrat Abdurrahman bin Auf. Berkenaan dengan baiatnya Hadrat Ali kepada Hadrat Abu Bakar, terdapat beberapa riwayat yang berbeda. Berkenaan dengan ini, dalam sebagian riwayat tertulis bahwa Hadrat Ali radhiyallahu anhu dengan penuh keridhaan segera baiat kepada Hadrat Abu Bakar, sedangkan sebagian riwayat lainnya menulis yang berbeda dari itu. Begitu juga diriwayatkan oleh Hadrat Abu Sa'id Khudri bahwa ketika kaum Muhajirin dan Ansar mengambil baiat Hadrat Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar naik ke atas mimbar, lalu beliau melihat ke arah orang-orang dan tidak melihat Hadrat Ali di antara mereka. Lalu Hadrat Abu Bakar bertanya perihal Hadrat Ali. Kemudian beberapa orang dari kaum Ansar pun mencari dan membawa Hadrat Ali. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Wahai anak laki-laki dari paman Rasulullah," yakni Rasulullah tengah berbicara kepada Hadrat Ali. Rasulullah bersabda, "Wahai anak laki-laki paman Rasulullah dan menantu beliau, apakah kamu ingin menghancurkan kekuatan kaum muslimin?" Hadrat Ali mengatakan bahwa, "Wahai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah berhenti." Kemudian Hadrat Ali baiat kepada Hadrat Abu Bakar. Terdapat di dalam tarikh Tabari bahwa riwayat ini dari Habib bin Abu Sabit bahwa pada saat itu Hadrat Ali berada di rumahnya ketika seorang laki-laki datang kepada beliau dan mengatakan kepada beliau supaya beliau datang untuk baiat kepada Hadrat Abu Bakar. Pada saat itu Hadrat Ali hanya memakai kamis seperti kemeja. Dalam keadaan seperti itu, beliau segera keluar. Beliau juga tidak mengenakan bawahan, bahkan tidak mengenakan kain penutup. Karena beliau tidak suka jika berlambat-lambat, beliau pun berbaiat kepada Hadrat Abu Bakar dan duduk di samping Hadrat Abu Bakar. Setelah itu beliau memintakan pakaiannya dan mengenakannya. Kemudian duduk bersama dalam majlis Hadrat Abu Bakar. Allamah Ibnu Katsir mengatakan bahwa Hadrat Ali bin Abi Thalib telah baiat kepada Hadrat Abu Bakar pada hari pertama atau hari kedua setelah Rasulullah SAW wafat. Inilah yang benar, bahwa Hadrat Ali tidak pernah meninggalkan Hadrat Abu Bakar dan beliau juga tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di belakang Hadrat Abu Bakar. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam tentang Hadrat Ali bersabda bahwa Hadrat Ali karramahullahu wajhah pada awalnya menunda untuk baiat kepada Hadrat Abu Bakar, namun kemudian setelah pergi ke rumah, hanya Tuhan yang tahu apa yang beliau fikirkan, sehingga beliau bergegas datang berbaiat tanpa memakai sorban dan hanya mengenakan topi. Setelah itu baru memintakan sorban beliau. Ternyata mungkin timbul pemikiran di benak beliau bahwa sikap demikian merupakan dosa besar. Untuk itu beliau dengan tergesa-gesa sehingga sorban pun tidak sempat beliau kenakan, yakni pakaian belum seutuhnya dikenakan. Beliau segera pergi. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa Hadrat Ali baiat kepada Hadrat Abu Bakar setelah kewafatan Hadrat Fatimah. Sebagaimana dalam Bukhari dijelaskan bahwa sampai wafatnya Hadrat Fatimah pun Hadrat Ali tidak berbaiat. Sementara banyak sekali ulama mempersoalkan mengenai hal ini dalam Bukhari. Demikian dalam Imam Baihaqi Hasanul Kubra mencantumkan riwayat Imam Shahabuddin Zuhri
beliau mengutarakan bahwa Hadrat Ali tidak berbaiat kepada Hadrat Abu Bakar hingga wafatnya Hadrat Fatimah. Beliau menyebutkan bahwa terjemahannya adalah bahwa dari keterangan Imam Zuhri yang menyatakan bahwa tertahannya Hadrat Ali untuk baiat kepada Hadrat Abu Bakar sampai kewafatan Hadrat Fatimah adalah pendapatnya saja. Riwayat Hadrat Abu Sa'id Khudri lebih sahih, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa Hadrat Ali setelah peristiwa Saqifah berbaiat di tangan Hadrat Abu Bakar pada baiat yang akan datang. Dan sebagian ulama mengkompromikan dengan riwayat yang ada dalam Bukhari dengan memberikan nama baiat kedua tersebut dengan tajdid baiat, yakni pembaruan baiat. Kemungkinan para ulama ini menganggap bahwa dengan memperhatikan keutamaan kitab Bukhari, perlu untuk menamai baiat Hadrat Ali yang kedua ini dengan nama lain. Bagaimanapun, tidaklah mesti semua riwayat dari Bukhari itu benar adanya. Sebagaimana Dr. Ali Muhammad Salabi dalam bukunya berjudul Sirat Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Syakhsiyatuhu wa Asruhu, menulis bahwa Allamah Ibnu Katsir dan masih banyak lagi ulama lainnya beranggapan bahwa 6 bulan kemudian, yakni pasca wafatnya Hadrat Fatimah, Hadrat Ali memperbarui baiatnya. Para ulama itu mengistilahkan kejadian dengan pembaruan baiat. Memang pada awalnya beliau telah baiat, namun pasca kewafatan Hadrat Fatimah, beliau memperbarui lagi baiatnya. Allamah Ibnu Katsir menulis, ketika Fatimah wafat, Hadrat Ali menganggap sesuai untuk memperbarui lagi baiatnya kepada Hadrat Abu Bakar. Dalam bukunya Sirrul Khilafah, buku ini berbahasa Arab dan telah diurdukan. Di dalam buku tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis berkenaan dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Hadrat Abu Bakar bahwa seharusnya Hadrat Ali lah yang menjadi khalifah. Beliau alaihissalam bersabda, seandainya kita beranggapan bahwa Hadrat Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu termasuk ke dalam orang-orang yang mendahulukan dunia dan gemerlapnya, gandrung dengan keduanya, dan sebagai perampas kedudukan khalifah, maka kita pun terpaksa harus menyatakan bahwa Ali, sang singa Tuhan pun termasuk orang yang munafik, na'udzubillah. Dan bukan sebagaimana yang kita yakini bahwa beliau adalah orang yang telah melepaskan diri dari urusan keduniawian. Kita terpaksa pula harus mengakui bahwa Hadrat Ali bukan orang yang menambatkan kalbu pada Allah Ta'ala, melainkan tergelincir dalam urusan duniawi dan gemerlapnya, serta termasuk orang-orang yang sangat gandrung dengannya. Karena itulah beliau tidak melepaskan jalinan dengan orang-orang kafir yang murtad. Bahkan seperti halnya para penjilat, beliau bergabung dengan mereka dan lebih kurang selama 30 tahun beliau menempuh cara-cara taqiyah. Jika memang dalam pandangan Hadrat Ali, Hadrat Siddiq Akbar, yakni Hadrat Abu Bakar adalah seorang perampas, lantas kenapa Hadrat Ali setuju untuk baiat kepada Hadrat Abu Bakar? Dan kenapa juga Hadrat Ali tidak meninggalkan negeri yang penuh kezaliman, cobaan dan kemurtadan semacam itu, lalu hijrah ke negeri yang lain? Bukanlah bumi Allah itu luas, sehingga dapat berhijrah ke tempat lain, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh orang-orang muttaqi? Lihatlah Ibrahim alaihissalam yang setia. Beliau telah memberikan kesaksian akan suatu kebenaran dengan tegas dan penuh kekuatan. Ketika beliau melihat bahwasanya ayahanda beliau telah tersesat dan melenceng dari jalan kebenaran, beliau alaihissalam telah melihat kaum beliau menyembah berhala-berhala dan meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian beliau berpaling dari mereka dan beliau tidak merasa takut dan khawatir walau harus dimasukkan ke dalam bara api dan menderita karenanya. Hadrat Ibrahim alaihissalam tidak lantas bertakiyah karena takut akan kejahatan yang dapat menimpanya. Seperti itulah peri kehidupan orang-orang yang benar. Mereka tidak merasa takut ketika harus menghadapi pedang maupun tombak.
Mereka justru menganggap cara-cara taqiyah termasuk dosa-dosa besar, melampaui batas dan sikap tidak punya malu. Jika anggap saja beliau telah melakukan perbuatan hina tersebut, walaupun sedikit saja, maka beliau akan beristighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Sungguh mengherankan, meskipun menurut mereka Hadrat Ali mengetahui bahwa Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar adalah kafir dan merampas hak-hak, namun kenapa Hadrat Ali tetap baiat kepada mereka berdua? Faktanya, Hadrat Ali senantiasa menyertai beliau-beliau sampai masa yang panjang dan menjadi pengikut mereka yang tulus dan setia. Dalam pengikutannya itu, Hadrat Ali tidak memperlihatkan kelemahan dan tidak juga memperlihatkan keengganan. Hadrat Ali pun tidak merasa terhalangi oleh sebab-sebab lainnya dan tidak juga ketakwaan dan keimanan beliau terhalang karenanya. Padahal beliau mengetahui kefasadan, kekufuran dan kemurtadan beliau-beliau, yakni Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Selain itu, tetap terjalin hubungan baik antara Hadrat Ali dan bangsa Arab. Tidak ada tabir penghalang dan tidak juga beliau terkungkung. Dalam kondisi demikian, sudah sepatutnya bagi Hadrat Ali untuk hijrah ke daerah Arab lainnya, ke bagian timur maupun barat. Bahkan, tidak hanya hijrah, beliau pun bisa menggerakkan orang-orang untuk memerangi mereka. Hadrat Ali dapat juga membangkitkan semangat orang-orang Arab untuk bertempur, lalu menundukkan mereka dengan ucapan-ucapan beliau yang fasih, kemudian memerangi orang-orang yang dianggap telah murtad itu. Di sekitar Musailamah Al-Kadzab telah berkumpul sekitar 100.000 orang Arab. Padahal Hadrat Ali lah yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan itu dan lebih sesuai untuk misi tersebut. Lantas kenapa Hadrat Ali malah mengikuti orang-orang kafir seperti yang kalian tuduhkan, yakni para khalifah sebelum Hadrat Ali? Hadrat Ali memiliki kekuatan, namun mengapa beliau bertindak masa bodoh layaknya para pemalas? Kenapa beliau tidak bangkit layaknya para mujahid? Alasan apa yang menahan beliau untuk bangkit, padahal segenap tanda-tanda kemenangan dan kesuksesan telah nampak? Kenapa beliau tidak bangkit berjuang untuk membela dan menyeru orang-orang kepada kebenaran? Bukankah beliau seorang penasihat yang paling fasih dalam kaum dan termasuk di antara orang-orang yang dapat menghidupkan ruh, menarik simpati orang-orang dengan kekuatan lisan yang baik dan daya pengaruh? Bagi beliau hanya membutuhkan waktu 1 jam saja, bahkan lebih kurang lagi dari itu. Jika seorang dajjal pendusta saja dapat mengumpulkan orang-orang di sekelilingnya, apalagi sang singa Allah, seyogianya lebih hebat lagi dari itu. Karena beliau mendapatkan dukungan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar dan merupakan kekasih Allah Ta'ala. Yang paling mengherankan adalah beliau tidak mencukupkan dengan hanya baiat saja. Bahkan beliau bermakmum dalam setiap salat fardu di belakang kedua syekh, yakni Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, dan tidak pernah absen darinya. Dan tidak pula beliau berpaling dari keduanya, seperti halnya orang-orang yang ragu. Beliau, yakni Hadrat Ali, biasa hadir dalam musyawarah dengan Hadrat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, membenarkan pendapat-pendapat mereka, serta menolong mereka dengan segenap kemampuan dan kesungguhan. Tidak pernah memisahkan diri. Silakan renungkan dan jawab, apakah perbuatan demikian merupakan ciri-ciri orang yang aniaya dan mengkafirkan sesama muslim? Lihatlah pula bagaimana mungkin Hadrat Ali Asadullah tetap mengikuti para pendusta walaupun beliau mengetahui kedustaan dan iftiranya. Dengan kata lain, dalam pandangan para penuduh ini, kebenaran dan kedustaan adalah sama saja. Apakah Hadrat Ali tidak mengetahui bahwa orang-orang yang bertawakal kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kuat tidak akan mengutamakan cara-cara kemunafikan walaupun sekejap saja? Sekalipun sebagai akibatnya mereka terpaksa harus dibakar demi kebenaran, atau dibinasakan, atau juga diiris-iris. Alhasil, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan secara gamblang bahwa Hadrat Ali tidak pernah menentang para khulafa sebelum beliau, melainkan baiat kepada mereka. Adapun tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang ini kepada Hadrat Ali, bahwa Hadrat Ali tidak baiat kepada Hadrat Abu Bakar, justru tuduhan tersebut merendahkan makom Hadrat Ali, bukan meninggikan.
Apa saja pengkhidmatan Hadrat Ali pada masa ketiga khalifah sebelumnya? Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak sekali kabilah Arab yang murtad. Begitupun orang-orang munafik mulai berulah di Madinah. Adapun banyak sekali orang dari antara Banu Hanifah dan Banu Yamamah menggabungkan diri bersama Musailamah Al-Kadzab, sedangkan kabilah Banu Asad, dan banyak juga yang lainnya menggabungkan diri bersama dengan Tulaihah Asadi yang mendakwakan Nabi seperti halnya Musailamah. Cobaan semakin bertambah dan kondisi semakin genting. Ketika Hadrat Abu Bakar mengutus laskar Hadrat Usama, tinggal sedikit orang yang tersisa bersama beliau. Melihat hal itu, mereka memprovokasi para penduduk Arab Badui untuk menguasai Madinah, lalu mereka membuat rencana untuk menyerang Madinah. Mengetahui hal itu, Hadrat Abu Bakar Siddiq menetapkan para penjaga untuk menjaga berbagai jalan akses untuk memasuki Madinah. Mereka berjaga-jaga semalaman di sekitar Madinah bersama dengan pasukannya. Yang memimpin penjagaan itu diantaranya adalah Hadrat Ali bin Abi Talib, Hadrat Zubair bin Awam, Talha bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Mas'ud. yakni Hadrat Ali pada masa itu adalah bagian dari prajurit yang ditunjuk sebagai pengawas untuk menjaga. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, ketika kabar menyebar, maka sebagian besar kabilah Arab menjadi murtad dan mulai mengingkari untuk membayar zakat. Hadrat Abu Bakar Siddiq pun beriradah untuk memerangi mereka. Urwah menjelaskan bahwa Hadrat Abu Bakar berangkat dari Madinah bersama para muhajirin dan ansar, dan ketika mereka sampai di sebuah danau yang berhadapan dengan tempat tinggi di Najd, maka orang Badui kabur dari sana bersama anak-anak mereka. Sebenarnya adalah bahwa di satu sisi mendakwakan diri sebagai muslim dan tidak sepenuhnya menjadi murtad, dan di sisi lain juga menolak untuk membayar zakat. Oleh karena itu, mereka diperangi. Bukan disebabkan oleh kemurtadannya, mereka mendapat hukuman. Ketika mereka berlarian, maka karena itu orang-orang mengatakan kepada Hadrat Abu Bakar, ayo kita pulang ke Madinah dan kembali kepada anak dan istri. Dan tunjuklah seorang dari antara para prajurit sebagai amir. Berdasarkan tekanan orang-orang, maka beliau pun menunjuk Hadrat Khalid bin Walid sebagai amir para laskar dan bersabda kepada beliau bahwa jika orang-orang itu masuk Islam dan memberikan zakat, maka yang ingin kembali pulang dari antara kalian, yakni datang dalam pembaiatan dan memberikan zakat, maka bagi yang ingin datang kembali, maka silakan datang. Setelah itu Hadrat Abu Bakar kembali ke Madinah. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda bahwa terbukti dari sejarah bahwa Hadrat Umar pada saat kekhilafahan beliau ketika melakukan perjalanan, beliau menunjuk Hadrat Ali sebagai amir untuk menggantikan beliau di Madinah. Sebagaimana dalam tarikh Tabari tertulis bahwa pada kesempatan peristiwa Jasar, umat muslim terpaksa menanggung kekalahan saat menghadapi tentara Iran. Lalu atas usulan orang-orang, Hadrat Umar beriradah untuk ikut serta bersama dengan tentara Islam ke perbatasan. Lalu beliau menetapkan Hadrat Ali untuk menggantikan beliau sebagai gubernur. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda bahwa kekalahan yang paling besar dan mengerikan yang pernah dihadapi oleh Islam adalah Perang Jasar. Dalam perlawanan melawan orang-orang Iran, para tentara Muslim yang terbaik yang pergi, para prajurit Iran meletakkan barisan terdepannya di seberang sungai dan menunggu mereka. Para tentara Islam menyeberang dengan semangat yang membara dan menerjang barisan depan, akan tetapi ini merupakan trik licik komandan Iran. Dia mengirim sebuah pasukan dari arah sayap, yaitu dari samping, dan mengepung tentara Islam di atas jembatan, sehingga serangan baru pun mengarah ke arah tentara Muslim. Dengan perlahan dan bijaksana, tentara Muslim pun mundur
Akan tetapi mereka melihat bahwa musuh telah menguasai jembatan, sehingga mereka panik, dan ketika ke sisi yang lain, maka musuh pun melancarkan serangan yang keji, dan sebagian besar tentara muslim pun terpaksa terjun ke sungai dan tercerai-berai. Itulah kerugian mengerikan kaum muslimin sampai mengguncang Madinah. Hadrat Umar radhiyallahu anhu pun mengumpulkan orang-orang Madinah dan bersabda, sekarang tidak ada lagi penghalang antara Madinah dan Iran. Madinah sudah benar-benar telanjang, dan mungkin dalam beberapa hari musuh pun akan sampai di sini. Oleh karena itu, saya sendiri yang akan menjadi komandan. Orang-orang lainnya memang senang dengan usulan ini, akan tetapi Hadrat Ali bersabda bahwa, nauzubillah, kalau Anda nanti syahid, maka kaum muslimin akan terpecah belah dan silsilah mereka akan terputus. Oleh karena itu, utuslah seorang yang lain, janganlah Anda sendiri yang pergi. Lalu Hadrat Umar menulis surat kepada Hadrat Sa'ad yang saat itu tengah sibuk berperang menghadapi bangsa Romawi di Syam untuk mengirimkan laskar semampunya, karena pada saat itu Madinah sudah benar-benar kosong. Untuk itu, jika musuh tidak segera dihentikan, maka mereka akan dapat menguasai Madinah. Pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman, terjadi fitnah dan kegentingan. Untuk itu, Hadrat Ali memberikan masukan yang tulus kepada Hadrat Utsman guna mengatasi kegentingan itu. Suatu hari, Hadrat Utsman bertanya kepada Hadrat Ali, bagaimana cara untuk mengetahui penyebab sebenarnya dan mengatasi kekacauan dan kegentingan yang terjadi. Hadrat Ali menjelaskan dengan sangat tulus dan tanpa beban bahwa kegelisahan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari semua ketidakadilan Tuhan. Hadrat Utsman bersabda, dalam memilih para amil, saya telah mempertimbangkan sifat-sifat yang menjadi perhatian Hadrat Umar. Namun saya tidak dapat memahami apa yang menyebabkan penolakan mereka. Hadrat Ali bersabda, ya memang benar. Namun Hadrat Umar memenuhi semuanya dengan tangan beliau sendiri, dan cengkraman Hadrat Umar begitu kuatnya, sehingga unta yang paling liar di Arab sekalipun tidak akan berdaya dibuatnya. Yakni pengawasan yang dilakukan oleh beliau sangat ketat. Lain halnya dengan Tuan, Hadrat Utsman maksudnya, Tuan telah bersikap sangat lembut, lebih dari yang diperlukan kepada mereka. Sehingga para amil Anda menyalahgunakan kelembutan tersebut dan menempuh cara-cara sesukanya, dan Anda tidak mengetahuinya. Dan rakyat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh para amil merupakan perintah dari lembaga khilafat. Seperti itulah Anda terpaksa menjadi target dari ketidakadilan ini. Ketika penduduk Mesir mengepung kediaman Hadrat Utsman dan sudah semakin mencekam sehingga beliau diluputkan dari makanan dan minuman, ketika Hadrat Ali mengetahui hal itu, beliau pergi menemui para pengepung dan bersabda, pengepungan yang kalian lakukan ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dengan kemanusiaan juga. Ketika kaum kufar menawan pasukan muslim, mereka tidak meluputkan para tawanan muslim dari makanan. Lantas kerugian apa yang ditimpakan orang ini, yakni Hadrat Utsman, sehingga kalian tega-teganya bersikap keras seperti ini? Namun para pengepung itu tidak mengindahkan saran Hadrat Ali dan sama sekali menolak untuk memberikan kemudahan dalam pengepungan tersebut. Karena emosi, Hadrat Ali melemparkan sorbannya lalu pulang. Lalu Hadrat Utsman melihat dari ketinggian dan bersabda, apakah di antara kalian ada Ali? Orang-orang menjawab, tidak ada. Lalu bertanya lagi, apakah ada Sa'ad? Mereka menjawab, tidak ada. Setelah diam beberapa waktu, Hadrat Utsman bersabda, apakah di antara kalian ada yang bisa pergi menyampaikan pesan kepada Ali untuk memberikan minum kepada kami? Hadrat Ali mengetahui kabar tersebut, lalu mengirimkan 3 wadah kulit yang dipenuhi dengan air. Namun disebabkan oleh kejahatan para pemberontak, air tersebut tidak sampai ke rumah Hadrat Utsman. Mereka tidak mengizinkan untuk mengirimkannya. Dalam upaya untuk mengirimkan wadah air tersebut, banyak sekali hamba sahaya Banu Hashim dan Banu Umayyah yang terluka. Sehingga akhirnya air tersebut sampai kepada Hadrat Utsman. Ketika Hadrat Ali mengetahui bahwa ada rencana untuk membunuh Hadrat Utsman, lalu Hadrat Ali bersabda kepada putra-putra beliau, yakni Hadrat Imam Hasan dan Imam Husain, pergilah dengan membawa pedang dan berdirilah di pintu rumah Hadrat Utsman. Awas, jangan sampai ada seorang pemberontak pun yang dapat menyentuh beliau. Melihat hal itu, para pemberontak mulai melontarkan panah ke arah pintu rumah Hadrat Utsman yang mengakibatkan Hadrat Hasan dan Muhammad bin Talha luka berdarah-darah. Saat itu Muhammad bin Abu Bakar bersama dengan 2 orang kawannya secara sembunyi-sembunyi melompat dari rumah seorang Ansar ke rumah Hadrat Utsman lalu mensyahidkan Hadrat Utsman.
Ketika kabar ini sampai kepada Hadrat Ali datang dan melihat bahwa memang benar Hadrat Utsman telah disyahidkan. Lalu beliau bertanya kepada kedua putra beliau, bagaimana bisa Hadrat Utsman disyahidkan, padahal kalian tengah berjaga? Setelah mengatakan demikian, Hadrat Ali menampar Hadrat Hasan dan memukul dada Hadrat Husain, lalu memaki-maki Muhammad bin Talha dan Abdullah bin Zubair, lalu meninggalkan tempat itu dalam kondisi marah. Shiddad bin Aus meriwayatkan, ketika para pengepung rumah Hadrat Utsman semakin meningkatkan kekejamannya pada Yaumud Dar merupakan hari di mana para pengacau mengepung rumah Hadrat Utsman lalu mensyahidkan beliau dengan kejamnya. Ketika itu, Hadrat Utsman melihat ke arah mereka dan bersabda, "Wahai para hamba Allah," perawi mengatakan, saat itu saya melihat Hadrat Ali telah keluar dari rumahnya dengan mengenakan sorban pemberian Hadrat Rasulullah dan pedang bergantung. Di hadapan beliau ada kelompok muhajirin dan ansar, di antaranya Hadrat Hasan dan Hadrat Abdullah bin Umar. Mereka berusaha untuk menyerang para pemberontak dan berhasil menyingkirkan mereka dari sana. Kemudian Hadrat Ali masuk ke rumah Hadrat Utsman dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga keselamatan tercurah kepada Tuan." Rasulullah SAW mendapatkan keluhuran dan kekokohan agama ketika Rasulullah mengajak para pengikut beliau untuk berperang menghadapi orang-orang yang ingkar. "Demi Tuhan, saya melihat orang-orang ini pasti akan membunuh Tuan. Mohon Tuan perintahkan kami untuk bertempur melawan mereka." Hadrat Utsman bersabda, "Orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah hak dan berikrar bahwa aku berhak atasnya, demi Allah, jangan sampai mereka meneteskan darah walaupun setetes demi aku." Hadrat Ali memohon sekali lagi kepada Hadrat Utsman dan Hadrat Utsman memberikan jawaban yang sama. Perawi berkata, lalu saya melihat Hadrat Ali meninggalkan rumah Hadrat Utsman sambil mengatakan, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa kami telah mengupayakan segenap upaya." Lalu Hadrat Ali pergi ke Masjid Nabawi dan saat itu tiba waktu salat. Orang-orang mengatakan kepada Hadrat Ali, "Wahai Abul Hasan, silahkan maju untuk memimpin salat." Hadrat Ali menjawab, "Saya tidak bisa mengimami kalian pada saat imam dalam keadaan terkepung. Saya akan salat sendiri." Lalu beliau salat sendiri dan pulang. Putra Hadrat Ali datang dan berkata kepada Hadrat Ali, "Wahai ayahku, demi Tuhan, para penentang telah menyerang rumah Hadrat Utsman." Hadrat Ali bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Demi Tuhan, mereka akan membunuh beliau. Orang-orang bertanya kepada Hadrat Ali, akan berada di mana Hadrat Utsman nantinya? Yakni setelah syahid. Hadrat Ali bersabda, beliau akan masuk ke surga. Orang-orang bertanya lagi, "Abul Hasan, bagaimana dengan orang-orang yang membunuh beliau?" Hadrat Ali menjawab, "Demi Tuhan, mereka akan masuk neraka." Beliau mengatakan itu 3 kali. Ketika para pemberontak itu mengepung Madinah, dalam menjelaskan hal itu, Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, penduduk Mesir datang menemui Hadrat Ali yang tengah memimpin satu bagian laskar di luar Madinah dan siap untuk menggempur musuh. Mereka menghadap Hadrat Ali dan berkata, yakni orang-orang Mesir tadi datang kepada Hadrat Ali dan berkata, disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk, sekarang Hadrat Utsman tidak layak lagi untuk tetap menjadi khalifah. Kami datang ke sini untuk berpisah dari beliau. Kami berharap agar Tuan berkenan menerima jabatan tersebut, yakni khalifah, setelah beliau. Setelah mendengar ucapan orang-orang munafik tersebut, gairat kecintaan Hadrat Ali terhadap Islam bergejolak, yang memang merupakan hak bagi manusia yang memiliki derajat seperti Hadrat Ali. Hadrat Ali melaknat mereka dan bersikap sangat keras kepada mereka. Beliau, yakni Hadrat Ali bersabda, semua orang baik mengetahui bahwa sebagai nubuatan, setelah menyebutkan perihal laskar orang-orang itu yang memasang barak di Zul Marwah dan Zu Kashab, Rasulullah telah melaknatnya. Semoga Tuhan menjadikan kalian buruk. Pulanglah kalian. Kemudian mereka, yakni orang-orang munafik itu berkata, baiklah, kami akan pulang. Setelah mengatakan itu, mereka kembali pulang. Berkenaan dengan syahidnya Hadrat Utsman dan baiatnya pada kekhalifahan Hadrat Ali, sebelum ini pernah saya sampaikan secara rinci. Hari ini akan saya singgung secara singkat. Ketika Hadrat Utsman syahid,
semua orang pergi menemui Hadrat Ali. Di antara mereka adalah para sahabat dan juga yang lainnya. Kesemuanya mengatakan bahwa Ali adalah Amirul Mukminin. Mereka berkata, kami akan baiat kepada Tuan. Mohon Tuan julurkan tangan. Karena Tuan adalah yang paling berhak untuk ini. Hadrat Ali bersabda, ini bukanlah tugas kalian. Ini adalah tugas para sahabat Badar. Siapapun yang dipilih oleh sahabat Badar nanti, dialah yang akan menjadi khalifah. Mendengar itu, semua serempak mengatakan, kami tidak mendapati orang yang lebih berhak daripada Tuan untuk ini. Mohon Tuan julurkan tangan Tuan, agar kami baiat di tangan Tuan. Hadrat Ali bersabda, di mana Zubair dan Talha? Lalu Hadrat Talha yang paling pertama baiat secara lisan kepada Hadrat Ali, dan Hadrat Sa'ad adalah yang paling pertama baiat di tangan Hadrat Ali. Ketika Hadrat Ali melihat itu, beliau pergi menuju masjid dan berdiri di mimbar. Hadrat Talha adalah orang pertama yang menghampiri Hadrat Ali ke mimbar, lalu menyatakan baiat. Setelah beliau, Hadrat Zubair baiat dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Kejadian pasca syahidnya Hadrat Utsman, Hadrat Muslim Maud bersabda sebagai berikut. Ketika Hadrat Utsman disyahidkan, lalu para pengacau merampok harta Baitul Mal dan mengumumkan bahwa siapa saja yang berani menghalangi akan dibunuh. Mereka tidak membiarkan orang-orang mengadakan pertemuan. Sebagaimana saat ini terdapat undang-undang pasal 144. Seperti itu jugalah pada saat itu. Para pengacau ini betul-betul menguasai Madinah dan tidak mengizinkan siapapun untuk keluar Madinah. Atau bisa dikatakan bahwa curfew pada zaman itu. Hingga Hadrat Ali pun diperlukan sama, padahal para pengacau ini mengaku mencintai beliau. Saat itu kondisi di Madinah sangat genting. Di sini seperti itu kondisinya. Sementara di sisi lain, mereka memberikan bukti kerasnya hati mereka di mana wujud suci seperti Hadrat Utsman, yang mana Rasulullah banyak memuji beliau. Setelah membunuh Hadrat Utsman pun, mereka tidak mau melepaskan dengan tidak mengizinkan untuk menguburkan jenazah beliau sampai 3 atau 4 hari. Akhirnya, beberapa sahabat menguburkan jenazah beliau pada malam hari secara bersembunyi-sembunyi. Beserta Hadrat Utsman, ada beberapa hamba sahaya yang syahid juga. Jenazah mereka dilarang untuk dikuburkan dan diletakkan di depan anjing-anjing. Setelah memperlakukan Hadrat Utsman dan para hamba sahaya seperti itu, para pengacau itu memberikan kebebasan kepada penduduk Madinah yang kepadanya para pengacau tidak menentang. Lalu para sahabat mulai pergi meninggalkan Madinah. 5 hari berlalu dalam keadaan tidak ada pemimpin di Madinah. Para pengacau itu berupaya untuk mengangkat khalifah pilihan mereka dan mengaturnya sekehendaknya. Namun di antara para sahabat tidak ada yang sanggup melihat ada yang menjadi khalifah pilihan orang-orang yang telah membunuh Hadrat Utsman. Lalu para pengacau mendatangi Hadrat Ali, Hadrat Talha dan Hadrat Zubair secara bergantian dan meminta beliau-beliau untuk menjadi khalifah. Namun beliau-beliau menolaknya. Setelah mereka menolak, sementara umat muslim tidak dapat mengakui kekhalifahan siapapun jika ketiga orang tersebut masih hidup. Lantas para pengacau itu mulai melakukan pemaksaan kepada mereka. Para pengacau berpikir, jika tidak ada yang mau menjadi khalifah, maka akan terjadi taufan penentangan luar biasa kepada mereka di kalangan Islam. Lalu pengacau itu mengumumkan, jika dalam waktu 2 hari diangkat seorang khalifah, itu akan lebih baik. Jika tidak, kami akan membunuh Ali, Talha, Zubair, dan para tokoh-tokoh besar lainnya. Mengetahui hal itu, para penduduk Madinah merasa terancam. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang telah membunuh Hadrat Utsman kepada anak-anak dan para wanita kita. Lalu penduduk Madinah pergi menemui Hadrat Ali dan meminta Hadrat Ali untuk menjadi khalifah. Namun Hadrat Ali menolaknya dan berkata, jika seandainya saya menjadi khalifah, maka orang-orang akan beranggapan bahwa sayalah yang telah memerintahkan untuk membunuh Hadrat Utsman dan saya akan tidak dapat menanggung beban tersebut. Alasan ini jugalah yang dikatakan oleh Hadrat Zubair dan Hadrat Talha. Begitupun para sahabat lainnya yang diminta untuk menjadi khalifah. Akhirnya, semua orang pergi menemui Hadrat Ali lagi dan berkata, apapun yang terjadi, mohon Anda berkenan untuk mengambil beban ini. Akhirnya Hadrat Ali berkata, baiklah. Saya akan bersedia menanggung beban ini dengan syarat semua orang berkumpul di masjid dan menerima saya.
Lalu berkumpullah orang-orang dan menerima beliau. Namun sebagiannya menolak dengan beralasan, sebelum para pembunuh Hadrat Utsman dihukum mati, sampai saat itu kami tidak akan mengakui siapapun sebagai khalifah. Sebagian lagi mengatakan, sebelum diketahui pendapat orang-orang di luar sana, hendaknya jangan dulu mengangkat khalifah. Namun, orang-orang yang berpendapat demikian jumlahnya sedikit. Seperti itulah Hadrat Ali bersedia untuk menjadi khalifah. Namun timbul akibat seperti yang ditakutkan oleh mereka. Seluruh umat Islam mulai menuduh bahwa Hadrat Ali lah yang telah memerintahkan untuk membunuh Hadrat Utsman. Hadrat Muslim Maud bersabda, jika seluruh keistimewaan Hadrat Ali dikesampingkan, menurut hemat saya, menyetujui pengangkatan beliau sebagai khalifah merupakan suatu keberanian yang pantas untuk mendapatkan pujian. Karena beliau tidak memperdulikan kehormatan dan diri pribadi demi untuk Islam dan mengangkat beban yang sangat besar itu. Berkenaan dengan kejadian pasca syahidnya Hadrat Utsman, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda pada tempat lain, selama 1-2 hari terjadi kekisruhan yang luar biasa, namun setelah emosinya mereda, para pemberontak itu mulai mengkhawatirkan akibatnya dan takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu sebagian dari mereka beranggapan bahwa Hadrat Muawiyah adalah orang yang tangguh, sehingga pasti akan membalas pembunuhan ini. Untuk itu, sebagian pemberontak pergi ke Syam, dan di sana mereka sendiri yang mulai mengumumkan bahwa Hadrat Utsman telah disyahidkan, dan tidak ada yang membalaskan kewafatan beliau. Sebagiannya lagi pergi melewati jalan Mekah untuk menemui Hadrat Zubair dan Hadrat Aisyah dan berkata, betapa zalimnya dikala Hadrat Utsman disyahidkan, namun umat Islam diam saja. Sebagiannya lagi pergi menemui Hadrat Ali dan berkata, saat ini adalah saatnya musibah dan pemerintahan Islam dikhawatirkan akan runtuh. Untuk itu, mohon Anda mengambil baiat supaya kekhawatiran orang-orang menjadi hilang dan kedamaian dapat tegak. Para sahabat yang berada di Madinah sepakat memberikan masukan agar Hadrat Ali berkenan menanggung beban ini, dan ini merupakan sumber pahala dan keridaan Allah Ta'ala. Ketika Hadrat Ali dipaksa dari keempat penjuru, setelah berkali-kali menolak, akhirnya beliau terpaksa mengambil tanggung jawab tersebut dan mengambil baiat. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa langkah Hadrat Ali ini memberikan hikmah yang besar. Karena jika Hadrat Ali saat itu tidak mengambil baiat, maka Islam bisa mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi dari itu, yakni dari peperangan yang terjadi antara beliau dengan Hadrat Muawiyah. Itu kesimpulan yang ditarik oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Selanjutnya Hadrat Muslim Maud bersabda, perlu diingat bahwa apa yang dikatakan berkenaan dengan Hadrat Zubair dan Hadrat Talha bahwa beliau berdua telah menarik kembali janji baiat kepada Hadrat Ali itu adalah keliru. Yakni anggapan bahwa beliau telah baiat dengan mudahnya tidaklah dilakukan dengan semudah itu. Selengkapnya telah dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud sebagai berikut, bahwa pemikiran seperti itu merupakan bukti akan ketidaktahuan akan sejarah. Sejarah secara sepakat memberikan kesaksian bahwa baiatnya Hadrat Talha dan Hadrat Zubair kepada Hadrat Ali dilakukan bukan secara sukarela, melainkan diambil secara paksa. Dalam Tabari terdapat riwayat dari Muhammad dan Talha bahwa ketika Hadrat Utsman radhiyallahu anhu syahid, orang-orang bermusyawarah satu sama lain dan memutuskan bahwa hendaknya segera ditetapkan seseorang sebagai khalifah supaya perdamaian bisa tegak dan kerusuhan dapat sirna. Akhirnya orang-orang pergi kepada Hadrat Ali dan mengatakan kepada beliau, mohon Anda terimalah baiat kami. Hadrat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika kalian ingin baiat kepada saya, maka kalian harus senantiasa taat kepada saya. Jika kalian setuju dengan hal ini, maka saya siap untuk mengambil baiat kalian. Jika tidak, tetapkanlah orang lain sebagai khalifah kalian. Saya akan selalu taat kepadanya dan akan menaatinya melebihi kalian, siapapun itu khalifahnya. Mereka mengatakan, kami setuju untuk mentaati Anda. Hadrat Ali mengatakan, selanjutnya fikirkanlah dan bermusyawarahlah satu sama lain. Lalu dari hasil musyawarah, mereka sampai pada keputusan bahwa jika Hadrat Talha dan Hadrat Zubair baiat kepada Hadrat Ali, maka semua orang akan baiat kepada Hadrat Ali. Jika tidak, selama mereka tidak baiat kepada Hadrat Ali, maka perdamaian tidak dapat tegak sepenuhnya. Atas hal ini, dikirimlah Hakim bin Jablah kepada Hadrat Zubair dan Malik Ashtar bersama beberapa orang kepada Hadrat Talha
yang mana mereka dengan menghunuskan pedang memaksa mereka berdua supaya bersedia baiat. Yakni mereka berdiri menghunuskan pedang di depan mereka berdua dan berkata, baiatlah kepada Hadrat Ali, jika tidak kami akan membunuh kalian. Kemudian keduanya dengan terpaksa menyatakan kesediaannya dan orang-orang itu pulang kembali. Di hari kedua, Hadrat Ali naik ke atas mimbar dan bersabda, wahai manusia, kemarin kalian mengirim pesan kepada saya dan saya mengatakan supaya kalian merenungkan hal ini. Apakah kalian telah merenungkannya? Dan apakah kalian tetap teguh pada perkataan saya kemarin? Jika kalian tetap teguh, maka ingatlah bahwa kalian harus taat sepenuhnya kepada saya. Atas hal ini, mereka lalu pergi kepada Hadrat Talha dan Hadrat Zubair dan menarik mereka secara paksa. Dan tertulis dengan jelas di dalam riwayat bahwa ketika mereka sampai kepada Hadrat Talha dan meminta beliau untuk berbaiat, maka beliau menjawab, Inni innama ubayyi'u karhan. Yakni, lihatlah, saya berbaiat dengan terpaksa, saya tidak baiat dengan senang hati. Demikian juga ketika mereka pergi kepada Hadrat Zubair dan meminta beliau untuk baiat, maka beliau pun memberikan jawaban yang sama, yakni, Inni innama ubayyi'u karhan. Yakni kalian memaksa saya untuk baiat, saya tidak melakukan baiat ini dari hati saya. Abdurrahman bin Jundub meriwayatkan dari ayahnya bahwa setelah pembunuhan Hadrat Utsman, Ashtar datang kepada Talha dan memerintahkan untuk baiat. Beliau menjawab, beri saya waktu, saya ingin melihat apa yang diputuskan orang-orang, namun mereka tidak melepaskan dan ja'a bihi yatluhu tala'anifan. Yakni mereka membawa beliau dengan menjeretnya di tanah dengan sangat keras, seperti kambing sedang diseret. Hadrat Muslim Maud menjelaskan bahwa seorang sahabat Rasulullah, Hadrat Talha, yang pada waktu terjadi perselisihan berlawanan dengan Hadrat Ali, dan ketika beliau memahami bahwa dalam hal ini beliau telah keliru, maka beliau segera meninggalkan medan perang. Ketika di sini kisah ini dimulai bahwa Hadrat Talha mengambil sikap berlawanan dan tidak berbaiat, namun beliau juga menjelaskan rinciannya. Memang beliau berlawanan dan baiat pertama beliau lakukan dengan terpaksa, maksudnya baiat karena dipaksa. Kemudian belakangan ketika mendapatkan kesempatan terjadi juga perselisihan, lalu terjadi juga perang. Namun ketika beliau telah memahami bahwa Hadrat Ali benar, maka beliau pergi meninggalkan medan perang. Hadrat Muslim Maud menulis mengenai hal ini, beliau sedang pulang ke rumah ketika seseorang yang keji yang dikatakan berasal dari pasukan Hadrat Ali membunuh beliau di jalan, dan ia datang ke hadapan Hadrat Ali dengan harapan akan mendapatkan hadiah. Ia berkata, saya memberikan kabar suka kepada Anda bahwa musuh Anda, Talha, terbunuh di tangan saya. Hadrat Ali mengatakan, saya memberikan kabar suka Jahannam kepadamu dari Rasulullah. Saya mendengar dari Rasulullah bahwa seorang ahli Jahannam akan membunuh Talha. Kemudian di tempat lain, Hadrat Muslim Maud menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Hakim meriwayatkan bahwa Sor bin Majza menceritakan kepada saya bahwa pada peristiwa Jamal, saya lewat di depan Hadrat Talha. Pada waktu itu, beliau dalam kondisi dekat dengan kewafatannya. Ketika seseorang telah melukai beliau, pada saat itu, dalam kondisi sekarat, beliau bertanya kepada saya, kamu dari kelompok mana? Saya menjawab, saya dari jemaat Hadrat Amirul Mukminin. Maka beliau berkata, baiklah, ulurkan tanganmu, supaya aku bisa baiat di atas tanganmu. Beliau lalu baiat di tangan saya, dan kemudian wafat. Saya datang ke hadapan Hadrat Ali dan menceritakan semuanya. Mendengar ini, beliau berkata, Allahu Akbar. Sungguh benar perkataan Rasulullah, Allah Ta'ala menghendaki bahwa Talha tidak masuk surga tanpa baiat kepadaku. Beliau termasuk ke dalam Asyrah Mubasyarah, yakni 10 yang dikabarsukakan untuk akan masuk surga. Meskipun awalnya baiat secara terpaksa, namun sebagaimana telah saya sampaikan, sebelum wafat, beliau baiat dengan penuh lapang dada. Hadrat Talha seorang yang saleh, bernasib baik, dan terdapat juga janji akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak menghendaki beliau wafat dalam keadaan di luar baiat kepada khilafat, dan pada waktu itu beliau mendapatkan kesempatan dan berbaiat kepada khilafat. Pembahasan mengenai peristiwa ini masih akan berlanjut. InsyaAllah Ta'ala akan saya lanjutkan pada kesempatan mendatang. Hari ini saya
kembali ingin menghimbau untuk berdoa bagi para Ahmadi di Aljazair dan juga Pakistan. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka. Di Aljazair, kondisi para Ahmadi dipersulit. Di sana ada seorang jaksa yang berulang kali memejahijaukan para Ahmadi. Demikian juga di Pakistan, para Ahmadi dijerumuskan ke dalam kesulitan-kesulitan. Semoga Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang membuat kesulitan atau melakukan penentangan dengan cara apapun dan segera memperbaiki kondisi para Ahmadi di sana yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Semoga Allah Ta'ala menciptakan kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan bagi mereka. Namun di samping itu, saya juga ingin mengatakan bahwa perhatian terhadap doa-doa yang diperlukan khususnya bagi para Ahmadi di Pakistan, perhatian tersebut saat ini masih belum terasa. Alhasil, berdoalah lebih banyak dari sebelumnya dan teruslah berikan perhatian terhadap doa-doa. Semoga Allah Ta'ala segera mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan ini dan memberikan kemudahan-kemudahan, serta semoga kita bisa menyampaikan pesan Islam yang hakiki ini dengan bebas di Pakistan dan di setiap penjuru dunia. Setelah salat, saya akan memimpin beberapa salat jenazah gaib. Jenazah yang pertama adalah Dr. Tahir Ahmad Sahib dari Rabwah, yang merupakan putra dari Chaudhry Abdul Razak Sahib Syahid. Almarhum adalah mantan Amir Distrik Nawab Shah, wafat pada 4 Desember di usia 60 tahun disebabkan karena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah dokter di rumah sakit pemerintah. Pada tahun 95, almarhum mengalami serangan jantung yang pertama. Meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk, beliau dimutasikan ke Midhi, sehingga beliau bisa juga berkhidmat di Mahdi Hospital di bawah pengaturan Waqfi Jadid. Dr. Sahib adalah seorang spesialis mata, dan setiap hari di sore hari, serta pada hari Minggu, almarhum mengobati para pasien mata di Al-Mahdi Hospital. Pada hari libur, almarhum bertugas di Mahdi Hospital. Secara rutin, almarhum ikut serta dalam kamp-kamp pengobatan dan terkadang sepanjang hari sibuk melakukan operasi. Di Terparkar, tidak hanya para Ahmadi, bahkan para Gair Ahmadi pun sangat menyukai beliau. Sosok yang disukai oleh setiap orang. Almarhum juga telah menjalani operasi bypass jantung dan pada beberapa tahun terakhir 2-3 kali menderita sakit parah, namun tetap melangsungkan pengkhidmatannya di Terparkar. Di Midhi, almarhum menjalani pengkhidmatan kemanusiaan selama kurang lebih 15 tahun. Almarhum adalah sosok yang sangat peduli dengan orang miskin dan seorang pengkhidmat tamu. Seseorang yang sangat menghormati khilafat dan nizam jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, di masa mudanya pun almarhum sudah bergantung dalam nizam al-wasiat. Almarhum ikut serta dalam setiap gerakan pengorbanan harta dengan penuh semangat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum, meninggikan derajat almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat mengikuti kebaikan-kebaikan almarhum dan diberikan keteguhan. Jenazah yang kedua adalah Habibullah Mazhar Sahib Ibnu Chaudhry Allah Data Sahib. Habibullah Mazhar Sahib pernah dipenjara di Jalan Allah. Beliau wafat pada 24 Oktober di usia 75 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahanda beliau baiat di tangan Hadrat Khalifatul Masih Al-Thani dan bergabung ke dalam jemaat. Habibullah Mazhar Sahib bekerja di berbagai posisi pada beberapa departemen pemerintahan dan pensiun sebagai direktur di salah satu departemen pemerintahan. Pengkhidmatan beliau terhadap jemaat meliputi masa 50 tahun, yang diantaranya beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat mulai dari sebagai kaid majlis hingga zaim ansarullah dan beberapa bidang kepengurusan jemaat dan juga sebagai ketua jemaat. Pengadilan pertama kasus hukuman mati terhadap seorang Ahmadi di bawah Undang-Undang Tauhine Risalat nomor 295 adalah atas yang terhormat Chaudhry Habibullah Mazhar Sahib yang pada 29 Oktober tahun 91 terdaftar di Tanah Syahdara. Dengan demikian, dari sisi sejarah, beliau adalah Ahmadi pertama yang mendapatkan taufik menjalani kesulitan-kesulitan dengan menjadi tahanan di jalan Allah Ta'ala di bawah undang-undang ini. Meskipun pengadilan sesi
memberikan keputusan memenangkan beliau, namun atas banding yang diajukan para penentang ke pengadilan tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi Abdul Majid membatalkan jaminan atas beliau di pengadilan Tauhin Risalah tersebut, dan pada waktu itu para penentang secara masif melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap almarhum. Mereka membagikan pamflet dalam bahasa Inggris dan Urdu dan menggunakan kalimat-kalimat yang penuh kebohongan berkenaan dengan almarhum. Alhasil, di masa itu, Chaudhry Habibullah Sahib dengan penuh keberanian menjalani dengan sabar kesulitan-kesulitan selama masa tahanan, dan kemudian Allah Ta'ala menghadapi suatu sarana yang sedemikian rupa sehingga hanya dalam hitungan beberapa bulan saja beliau dibebaskan. Beliau melaksanakan tahajud secara dawam dan disiplin dalam salat 5 waktu. Hingga akhir hayatnya beliau senantiasa menasihatkan kepada anak-anaknya untuk teguh dalam salat. Seorang yang ramah, simpatik, rendah hati, dan pecinta sejati khilafat. Almarhum menyimak khutbah-khutbah dan pidato-pidato khalifah secara dawam, bahkan mengumpulkan semua anggota keluarga dan mengatakan, tinggalkanlah semua pekerjaan dan duduklah di sini untuk mendengarkan khutbah. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum seorang musi dan berwasiat 1/9 bagian. Di antara yang tinggalkan, selain istri beliau, juga terdapat 5 putra dan 1 putri. Salah seorang putra almarhum, Hasib Ahmad Sahib, adalah seorang mubalik dan berkhidmat di English Desk Fazli Umar Foundation. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Khalifah Bashiruddin Ahmad Sahib yang wafat pada 30 November di usia 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum lahir di Ferozpur, India. Almarhum adalah putra dari Dr. Khalifah Taqiyuddin Sahib dan cucu dari Hadrat Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib. Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib adalah ayahanda dari Hadrat Ummu Nasir, istri pertama Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan Hadrat Khalifah Rashiduddin Sahib, Hadrat Masih Maud alaihi salam mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh pujian mengenai pengorbanan harta beliau. Pendek kata, almarhum adalah salah seorang keturunan beliau. Almarhum biasa ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Almarhum mengundang para ghair Ahmadi ke rumahnya dan mentabligi mereka. Pada tahun 98, almarhum pulang ke Swedia. Di sana almarhum tinggal di berbagai tempat, lalu pindah ke Swedia. Pada 99, almarhum mengalami serangan jantung. Setelah sembuh, almarhum sibuk dalam kegiatan-kegiatan di masjid dan juga sebagai sekretaris tabligh. Setiap tahun, almarhum datang ke Jalsah UK bersama anak dan istrinya. Di antara yang ditinggalkan, selain istri terdapat juga 3 putri dan 2 putra. Istri almarhum berkebangsaan Inggris, seorang Kristen yang menjadi Ahmadi, namun memakai pakaian yang sangat sopan dan disiplin dalam berpardah, menjalani hidup dengan sederhana, hobi mempelajari ilmu agama, dan juga berusaha untuk mengamalkannya dengan sepenuhnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemajuan dalam keimanan dan keyakinan beliau, dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Aminah Ahmad Sahibah, yang merupakan istri dari Khalifah Rafiuddin Ahmad Sahib, wafat pada 19 Oktober. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Guyana. Beliau lahir pada tahun 40 dalam keluarga muslim ternama di Guyana. Almarhumah menerima jemaat pada masa pendidikannya di London, dan di masa itu kemudian menikah dengan Ardi Ahmad Sahib almarhum, yang merupakan putra dari Dr. Khalifah Taqiyuddin. Salah seorang keturunan dari Hadrat Khalifah Rashiduddin Sahib, almarhum seorang wanita yang penuh simpati, peduli dengan orang-orang, dan pengkhidmat tamu. Seorang yang disiplin dalam salat, senantiasa memperhatikan salat-salatnya. Meskipun dalam kondisi sakit, almarhum tetap rutin melaksanakan tahajud. Almarhumah secara dawam menilawatkan Al-Quran. Meskipun sakit dan menderita kanker, almarhumah selalu ikut serta di hampir setiap jalsah salat di UK.
Almarhumah sangat yakin dengan kekuatan doa, memiliki hubungan yang penuh keikhlasan dan kesetiaan dengan khilafat. Setiap kali bertemu dengan saya, almarhum selalu secara khusus memohon doa dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirahnya, serta memberikan taufik kepada putra-putri almarhum untuk dapat menjalin ikatan yang kokoh dengan jemaat. अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनकी औलाद को भी जमात से मजबूत ताल्लुक़ कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.